hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya, saudara yang terkasih, Bapak Ibu dan adik-adik, selamat hari Minggu dan bertemu kembali kita ibadah hari Minggu saat ini. Sebelum kita memasuki ibadah pada saat ini, kami mohon partisipasi jemaat untuk boleh membaca sangkakala untuk kita mempersiapkan waktu. Jadi para yang petugas yang terlibat di ibadah sepekan boleh memberitahukan kepada seksi ibadah jika tidak dapat melayaninya baik. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, kami persilakan untuk ambil saat teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu, berkat sukacita yang daripada Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah damai dan sukacita yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami ya Tuhan lebih dalam lagi masuk di dalam persekutuan ini ya Bapa. Tentulah banyak dosa yang telah kami perbuat. Ampunkan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami mendapatkan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga paripurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebagai nats pembimbing pada pagi hari yang indah ini, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Begitu meyakinkan kita firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada saat ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sangat sayang, sangat peduli dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Kita katakan sukacita kita tetap pandang dari gereja mana dan boleh nanti kita dipilih dari segala masalah. Kau
diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada saat hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, saat kita mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, kasih yang diberikan kepada kita, rasanya sederhana saja, tetapi untuk melaksanakannya sangat-sangat sulit, Bapak Ibu yang terkasih, karena kita masih memiliki badan yang hanya terbuat dari debu tanah, yang hanya masih menginginkan keakuan kita. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa kita, kembali kita pujikan Tuhan kita sebagai Juru penyesalan dosa. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Telah kulihat
seperti pujian yang sudah kami kumandangkan ya Bapa. Engkau rela ya Bapa menderita untuk gantikan kami yang berdosa ini ya Bapa. Semuanya itu ya Bapa, Engkau rela ya Bapa melakukannya karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu terhadap kami begitu besar ya Bapa. Engkau menderita di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami datang di hadapan untuk mengakui dan menyesali dan memohon kemurahan ya Bapa pada saat ini. Ampunkan kami ya Tuhan, sucikan kami ya Bapa. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu melalui pikiran kami, perbuatan kami terhadap saudara kami, anak kami, istri atau suami kami, terhadap orang tua kami atau saudara kami yang lain ya Bapa. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu kami curahkan kepada kami pada saat ini ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan Yesus untuk kami boleh menerima sukacita daripada Engkau. Biarlah kami bersukacita ya Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kami persilakan kembali. Sebelum kita menerima berita sukacita yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andi Yohanes, mari kita buka Alkitab kita sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kami mohon nanti yang Bapak Ibu yang di sebelah kiri membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya membacakan ayat yang genap, dan di ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Terlebih dahulu saya akan bacakan perikopnya. Semuanya adalah kasih karunia. 1, 2, ya.
Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kembali kita pujikan Tuhan kita dari Kitab Jemaat nomor 54, Sabda Abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabda kehidupan, penuhi kami dan berikan kami dorongan agar kami menghidupi sabda-Mu yang hidup, supaya kehidupan kami menerjemahkan sabda Allah di dalam setiap pikiran kami, kata dan tindakan kami. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu. Karena itu kiranya Roh Allah yang menolong dan membantu kami, memampukan dan menuntun kami, serta mencerahkan pikiran dan hati kami, agar sabda kehidupan-Mu yang abadi dibaca, dialami oleh dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Allah. Sebagian sudah terbaca dan ada bagian lainnya belum, dari Keluaran pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-17. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sementara Bapak, Ibu, dan Saudara ayat yang genap. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah kita bisa menunggu? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi supaya mereka percaya bahwa
bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu berkata kepadanya, masukkanlah kamu ke dalam batumu, masukkannya ke dalam bajunya, dan setelahnya dari keluar, maka tangannya telah tersapu di seluruh. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh tubuh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak meninggalkan perjalanan mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya perjalanan mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini datang dari jarak, lalu tidak ada segala kau berikan kepada hamba-Mu Elia, sebab aku dahulu dan tidak bertanya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, berilah aku akan menjadikan Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dia harus bicara dan memperkatakan itu dengan demikian dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah saudara-saudara firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, dan lebih-lebih menjadi berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman-Nya. Bacaan yang kedua yang akan kita perhatikan dari 1 Petrus 2. Kita akan membacakan ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan membacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah diselamatkan dan diperlengkapi untuk melayani. Orang Kristen, saudara-saudara, suka sekali dengan frasa ini, dengan frasa diselamatkan. Kita adalah umat yang diselamatkan. Kita sudah selamat. Iya kan? Tetapi apa artinya diselamatkan itu? Kalau diselamatkan dari apa? Atau dari mana? Serta untuk apa kita diselamatkan? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudara sekalian,
Dari bacaan Efesus tadi, pada Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan kamu, yaitu jemaat di Efesus dan kita semua dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Lalu pada ayat 3b dikatakan pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain, yaitu orang-orang di luar gereja. Jadi artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa orang-orang Kristen pada dasarnya itu sudah mati, terlepas dari relasi terpisah dari Allah. Karena mati di dalam Alkitab itu bukan mati terpisahnya nyawa dengan hidup, dengan raga, dengan roh itu. Tetapi mati hakikatnya adalah ketika orang terpisah hubungannya dengan Allah. Kita tahu Adam dan Hawa itu diberi peringatan, kamu tidak boleh makan pohon ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Ketika dimakan, tidak mati. Mereka punya anak. Tetapi mati yang dimaksud di situ bukanlah mati secara biologis, nyawa terpisah dari roh. Tetapi sejak saat itu mereka terpisah, tidak punya hubungan dengan Allah, yaitu dimurkai oleh Allah, terlepas dari Allah, tidak terhubung dengan Allah. Itu mati. Tetapi kemudian oleh karena kasih karunia, pada ayat yang ke-8 Efesus 2, kamu diselamatkan. Kamu terhubung kembali, kamu didamaikan oleh Allah. Jadi yang diselamatkan oleh Allah adalah kita terjalin kembali. Yang dulu putus nyambung, yang dulu terpisah menyatu dengan Allah. Dan itu dilakukan oleh Tuhan dari pihak Tuhan, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi itu saudara-saudara yang dimaksudkan ketika kita atau orang Kristen berbicara tentang diselamatkan oleh Allah, yaitu terjalinnya yang dahulu mati menjadi hidup, nyambung lagi. Yang dahulu putus, yang dulu rusak, sekarang sudah diperbaiki. Yang dulu patut dimurkai, tetapi sekarang sudah dikasihani. Yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Jadi dulu murka Allah itu tidak membuat Allah kemudian nampak dalam hidup kita. Allah menyembunyikan diri sepertinya itu. Tetapi kemudian karena kasihnya, Allah kemudian mengulurkan tangan, menampakkan diri. Dan yang paling konkret adalah di dalam Kristus. Itulah keselamatan. Caranya, saudara-saudara, bagaimana kita diselamatkan? Alkitab mengatakan karena kasih karunia, karena pemberian anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman di dalam Kristus Yesus. Dan iman ini pun saudara-saudara dikatakan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil jerih payahmu. Kita punya iman sampai kepada iman, itu bukan hasil belajarmu, bukan hasil usahamu. Tetapi Alkitab mengatakan itu adalah imanku, anugerah. Jadi sepenuhnya adalah karunia Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, lalu bagaimana kita diselamatkan? Suatu hari seorang teman saya dalam kumpulan teman-teman itu ada yang bertanya, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita selamat? Kita masih ada di dunia, masih hidup. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita selamat? Lalu saya menjawab dengan sikap, apakah kita percaya?
itulah kita selamat. Apakah kita selamat? Ya, apakah kamu percaya? Sederhananya begitu. Lalu bagaimana kita bisa percaya? Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Di dalam bacaan 1 Petrus 2 ayat 9, ternyata bahwa percaya itu memungkinkan kita percaya adalah karena kita terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Jadi kita percaya karena anugerah Allah, dipilih Allah, memiliki iman, itu pemberian Allah. Nah, dipilih untuk apa? Itu supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipilih seperti lagu tadi itu, kita dirahmati Allah dengan iman, artinya kita diperlengkapi oleh Allah, tidak dibiarin begitu saja dipilih lalu jalan sendiri, tidak. Tetapi untuk apa dipilih? Apa dipilih hanya sekedar dipilih saja diselamatkan? Tidak. Tetapi dipilih untuk menjadi rekan, menjadi mitra, menjadi corong, menjadi alat di tangan Allah, yaitu supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar daripada kegelapan menuju terang yang ajaib. Dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Dari aib dosa kekotoran hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, bisakah kita? Amat sangat sulit. Bagaimana kita memberitakan perbuatan yang besar dari Allah kalau kita kecil, kita hina, kita kotor dalam hidup kita? Musa ketika disuruh oleh Allah, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, kita membaca tadi betapa melesnya yang namanya Musa itu. Kita bisa maklum, saudara-saudara, Musa ini orang biasa, meskipun pernah hidup di Mesir, tetapi dia darahnya itu kan darah Kanaan, orang Israel, bukan darah Mesir. Dan dia di sana hanyalah diadopsi, anak angkat, bukan anak kandung, bukan lingkaran murni dari para pangeran kerajaan. Ketika disuruh oleh Allah untuk membebaskan umatnya, kita bisa membayangkan alangkah ngerinya menghadap raja dan minta agar supaya umatnya dibebaskan. Tenaga kerja yang ratusan ribu itu, agar kami bebas keluar dari perbudakan. Kami ingin menentukan nasibnya sendiri, mau memphk diri secara massal. Kira-kira ngeri tidak, saudara-saudara? Amat sangat ngeri. Jangankan menghadap raja, yang kita menghadap staf saja, staf perusahaan sudah ngeri. Menghadap mandor saja kita sudah ketakutan. Karena kadang-kadang kekuasaan itu, saudara-saudara, itu bisa digunakan, tetapi juga bisa disalahgunakan. Beberapa waktu yang lalu, band Sukatani itu dinyanyikan oleh seorang guru dari band Sukatani yang membawa lagu bayar, bayar, bayar. Semua urusan polisi bayar. Akibatnya apa, saudara-saudara? Berat.
dia dipecat. Musa pun tidak punya nyali sebenarnya. Dia merasa kecil, dia berkali-kali cari alasan, cari alibi, cari cara dibebaskan dari panggilan gila semacam itu. Karena taruhannya adalah nyawa, hidupnya sendiri. Tetapi apa kata Tuhan? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Cukup. Itu cukup, kata Tuhan. Bahkan ketika Musa itu di ayat berikutnya berkelit, ia tidak pandai bicara. Lalu Tuhan sampai mengatakan, engkau punya saudara Harun. Harunlah yang kau harus sampaikan pesanku ini, dan aku juga akan memperlengkapi dia. Intinya apa, saudara-saudara? Intinya adalah bahwa kita kalau diselamatkan Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Allah, memberitakan kehendak Allah, maka Tuhan tidak asal manggil, membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Tongkat itu kan alat sepele, tongkat, tetapi di tangan Musa yang diberkati oleh Allah, tongkat itu menjadi dalam tanda kutip jimat. Dia simbol kekuasaan. Dengan tongkat itulah berkali-kali mujizat Allah dinampakkan melalui Musa. Sampai laut Keberau pun dengan tongkat itu terpisah. Jadi simbol kekuasaan, simbol kehadiran Allah melalui tongkat itu. Kemudian juga Allah memperlengkapi orang dengan skill, dengan keterampilan, termasuk berkomunikasi. Aku gak pintar ngomong, Tuhan. Siapa yang membuat lidah? Jangan alasan. Kira-kira Allah itu mengatakan begitu. Sudahlah, kamu tidak usah alasan. Lidah aku yang membuat. Kalau kamu tidak bisa pintar ngomong, ada Harun. Ngomonglah dengan dia dan jadikan dia mitra pelayanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang kadang-kadang memang melampaui kemampuan dirinya, potensi dirinya. Tetapi juga seringkali kita ketika dipanggil oleh Allah untuk melayani, sudah malas dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam hambatan. Ini yang dilakukan oleh Musa, tetapi Tuhan meneguhkan dia bahwa aku menyertai kamu. Tongkatmu, skillmu ditambahkan, diperlengkapi. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Allah memanggil kita semua, maka kita itu pasti diperlengkapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Lalu apa itu melayani? Tolong supaya membantu. Nah, saudara-saudara, kita dipanggil untuk melayani Allah. Yang pertama apa itu melayani? Saya ngebut aja supaya cepat ya. Melayani pertama harus diyakini bahwa itu adalah panggilan, bukan karena hobi atau minat. Karena kalau hobi atau minat, maka dia sedang melayani diri sendiri, sedang menyenangkan dirinya sendiri. Apalagi sifat hobi atau minat itu kayak permainan yoyo. Saudara tahu yoyo? Lari ke atas, bawah lagi. Kalau hanya hobi,
minat jadi naik turun. Ya. Kalau ada mood baru. Tetapi kalau itu panggilan, maka pelayanan itu dia imani sebagai respon atas anugerah Allah, atas panggilan Tuhan. Karena itu melayani harus dengan sukarela, meskipun tidak boleh serela. Yang kedua, saudara-saudara, melayani harus dijalani sebagai ungkapan syukur, bukan oleh karena dapat apa, tapi oleh karena sudah dapat apa-apa. Jadi pelayanan itu bukan sebagai mancing pakai teri supaya dapat ikan kakap. Garuk dulu punggung saya, nanti gantian kamu garuk. Prinsipnya bukan do des. Garuk dulu punggung saya, nanti kamu garuk, bukan. Tetapi melayani itu, saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, memberitakan kebesaran Allah dimanapun, adalah sebagai ungkapan syukur. Lalu yang ketiga, melayani itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu tidak selalu di dalam bentuk ritual formal, dalam bentuk liturgi, tetapi ibadah dalam tindakan, ibadah dalam aksi, ibadah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap. Nah, seringkali orang Kristen itu memisahkan hal-hal yang rohani dengan hal yang duniawi. Doa, ibadah itu hal-hal yang rohani. Kemudian hal yang dunia, bekerja, membangun karier, belanja di pasar, atau dengan dunia ekonomi politik sebagai dua hal yang bertentangan secara diametral. Bahwa yang penting dan bernilai adalah hal-hal yang rohani. Seringkali dalam gereja kan itu rohani lebih penting, padahal bukan. Karena tubuh kita ini kan jiwa, tubuh, dan roh kan. Semuanya manusia itu ya terdiri dari itu. Kita tidak bisa mengatakan roh yang penting, karena kalau roh saja nggak ada tubuhnya, dia menjadi hantu, gentayangan. Hantu itu kan roh, nggak ada tubuhnya. Kalau tubuh doang, kita seperti yang di kebun binatang itu, hanya biologis saja. Tetapi yang manusia yang benar adalah semuanya. Dan yang diselamatkan oleh Tuhan adalah semua. Ya rohaninya, ya jasmaninya. Maka Yesus mengingatkan kita pada akhir zaman bahwa kita harus memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, mengunjungi yang di dalam penjara, memberikan baju yang telanjang. Itu adalah melayani Tuhan. Itu konkret, ya. Gereja melayani Allah bukan sekedar mari kita berdoa atau memperbanyak jadwal doa, tetapi mengabaikan yang konkret, mengabaikan yang ada di dalam kebutuhan hidup kita. Itu kita pincang, jomplang bahasa Jawanya, tidak seimbang. Tetapi orang di dalam Kristus dipanggil untuk melayani, yang rohaninya, ya tubuhnya, semua dilayani. Panggilan kita di situ. Lalu bagaimana kita melayani? Yang pertama, saudara-saudara, melayani itu harus semampunya, tetapi tidak semaunya. Yang pertama. Yang kedua, melayani harus siap membayar harga pelayanan. Itu artinya Anda harus siap menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Jadi kadang-kadang kita melayani kalau ada waktu sisa. Tetapi Allah ingin agar kita itu menyisihkan waktu. Jadi kalau kita melayani selama tidak mengganggu aktivitas lain, itu
Itu namanya pekerjaan. Sebaliknya kalau Anda melakukan dan itu berarti mengorbankan waktu yang lain, itulah pelayanan. Mestinya waktu itu penting untuk keluarga barangkali. Sudah bekerja seharian capek, tetapi ada rapat di gereja. Harusnya saya menikmati ngobrol dengan istri, tidur kelon, enak kan? Tetapi kita dipanggil untuk rapat, berantem lagi di rapat, waktunya banyak sampai malam. Tetapi dijalani dengan sukacita karena itu panggilan. Nah, disitulah nilai kualitas dari sebuah pelayanan. Jadi bukan menyisakan waktu kalau ada. Kita kadang-kadang ke gereja kan begitu. Kalau ada waktu, kalau ada duit, kalau sisa-sisa. Padahal kita dipanggil katanya mau melayani dengan yang terbaik waktunya. Mari kita persembahkan yang terbaik. Kenapa menyisihkan sungguhan atau menyisakan atau sisa yang diberikan, sisa daripada ngapainnya di rumah nggak ngapa-ngapa juga ikut persekutuan doa. Niat apa enggak? Kan pertanyaannya itu. Ya kalau kita mau doa, ya memang kita menyisihkan waktu untuk doa, mengalokasikan. Sehingga ketika di gereja sungguh-sungguh, bukan karena sisa daripada di rumah. Lalu yang ketiga, melayani itu tidak tebang pilih. Banyak orang melakukan pelayanan pada apa yang kita senangi. Padahal saudara-saudara, pelayanan yang benar adalah menyenangi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita sukai, itu artinya orientasinya hanya kebutuhan diri sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Tetapi sebaliknya menyenangi apa yang kita lakukan, apapun yang dipercayakan pada kita, perannya mungkin figuran, bukan peran utama, perannya barangkali di belakang, bukan di depan, bukan tampil di muka umum, tetapi yang di belakang pun dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan syukur. Tidak tebang pilih. Ketika di depan, kadang-kadang orang kalau di depan, wah, di depan. Tetapi begitu ditaruh di belakang, mulai baper, mulai ngambek. Aku di belakang, aku seharusnya di situ. Ini semangat jiwanya itu pelayan atau bukan? Mau ngapain? Nah, saudara-saudara sekalian, harusnya kita menyenangi apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita senangi. Lalu berikutnya, siapa yang kita layani? Aput ya. Siapa yang kita layani? Nah, saudara-saudara, orang seringkali mengatakan, aku melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Aku melayani Tuhan, indah sekali, mulia sekali. Tetapi apa tepat, saudara-saudara, pertanyaan semacam itu? Tidak kurang-kurang Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Lalu katanya juga, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, dalam Yohanes 5 ayat 17. Jadi saudara-saudara, kita membaca bahwa Yesus itu, Tuhan itu ternyata tidak mau dilayani. Memang siapa kita? Memang Tuhan pasien yang tiduran sakit baru dilayani. Memang Tuhan lemah, harus kita bela-bela. Jadi saudara, Tuhan itu maunya melayani. Dilayani itu pasif, mau aktif. Kalau pasif itu juragan ya biasa, kalau juragan dilayani.
bos dilayani, mandor dilayani, penguasa dilayani, wajar. Mereka memang pejabat, penguasa, pemilik, dilayani. Sedangkan melayani itu aktif, bekerja, melakukan sesuatu. Jadi Tuhan itu tidak mau dilayani, maunya adalah melayani. Dan sampai sekarang Yesus katakan, Bapakku bekerja. Ya, ada sebuah pandangan ideologi kepercayaan bahwa Tuhan setelah menciptakan ongkang-ongkang di surga, kemudian buat ciptaannya dari atas. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan begitu menciptakan dunia, Dia tetap melihat, bekerja, mana yang perlu diperbaiki, direnovasi, ditata ulang, didaur ulang. Ketika manusia hidup di dalam dosa yang amat sangat, Tuhan mendaur ulang manusia. Seluruh manusia itu perlu dibinasakan, diganti generasi baru, Nuh dan keturunannya. Lihat cara kerja Tuhan. Kalau perlu didaur ulang manusia ini. Yang namanya kiamat, saudara, bukan hanya akan nanti. Dulu pun dunia ini pernah kiamat. Para raksasa-raksasa, dinosaurus, binatang-binatang yang besar. Alkitab mengatakan dulu ada raksasa-raksasa. Di mana sekarang? Ketika kejahatan amat sangat luar biasa, Tuhan mendaur ulang manusia bila perlu, melahirkan generasi yang baru. Jadi saudara, Tuhan itu bukan ongkang-ongkang di surga. Dia bekerja terus. Jadi jelas ya saudara-saudara. Lalu wujud melayani Tuhan itu bagaimana? Wujudnya melayani Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah melayani sesama sang lian. Bukan diri sendiri, tetapi sang lian. Kalau diri sendiri itu hanya cari nama, popularitas, orang lain menjadi alat di tangan dia untuk karirnya. Ada seorang suster dalam ulang tahun pelayanannya yang ke-25, dia bersaksi begini. Saya memang melayani, mendoakan orang, tapi untuk apa? Supaya karirku naik. Saya ketika mendengar suster ini mengatakan seperti itu, sangat tercekam sekali. Jangan-jangan saya juga seperti itu, melayani ini dan itu supaya namanya tinggi. Padahal melayani kan bukan seperti itu. Memberikan hidupnya, perhatiannya, cintanya, tanpa apakah dia nanti naik atau tidak, dari bupati menjadi gubernur, gubernur menjadi presiden, bukan itu. Meskipun kalau itu terjadi patut disyukuri, berarti dipercaya orang, tapi bukan tujuan, ya, bukan tujuan utama. Jadi wujudnya adalah melayani sesama. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi ibadah yang murni. Yang murni itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan, bukan janda-janda yang dalam kesenangan. Masih muda, cantik, kunjungi terus, ya siapa aja mau kan gitu. Tetapi dalam kesusahan, dalam kesulitan, yatim piatu yang tidak punya orang tua, semua yang tersingkirkan, itu yang menjadi sasaran pelayanan. Jadi saudara-saudara, ini bukan khotbah Yesus, bukan ajaran Yesus saja, tetapi seluruh hidup Yesus sebagai pelayan, dengan melayani dan dengan sikap seorang pelayan. Kadang-kadang ada kita melayani, banyak orang melayani gereja, di mana saja. Tetapi apakah ketika kita melayani dengan sikap seorang pelayan,
Itu pertanyaan pada kita. Kadang kita melayani tapi tidak dengan sikap seorang pelayan, tetapi lebih pada sikap seorang bos, seorang atasan. Padahal sikap yang benar ketika kita melayani seperti di dalam Yesus, dia bukan hanya menjadi diakonos, pelayan, tetapi juga menjadi doulos, hamba. Maka Yesus sering menyebut dan lebih suka menyebut anak manusia. Meskipun dia anak Allah, tetapi dia menyebut dirinya, nanti kelak anak manusia akan datang, nanti kelak anak manusia, begitu. Dia nggak mau dengan gelar-gelar yang luar biasa, nggak mau. Tapi dia lebih suka menyebut dirinya anak manusia. Jadi seluruh hidupnya, jiwanya adalah melayani, bukan dilayani. Ya, dia menolak untuk menggunakan kekuasaan. Ketika ditantang agar supaya batu menjadi roti, dia nggak mau. Enak aja. Ketika ditantang untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, main akrobat supaya orang kagum, populer, dia menolak. Dan ditantang agar supaya tidak repot-repot naik ke Golgota, mati di sana, menyembah saja sebentar, dia nggak mau. Dia mau naik ke bukit Golgota, menderita dan mati seperti rencana semula, agar keselamatan bisa terwujud. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, tantangan yang diberikan kepada pengikutnya, pada kita semua, ketika melayani adalah dengan menjadi pelayan dan mengutamakan pelayanan. Ya, pada Markus 10 ayat 42-45 dikatakan secara singkat saja, kamu tahu memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar menyatakan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jelas ya. Lalu bahaya saudara-saudara di dalam pelayanan. Henry Nouwen, seorang pakar dalam pelayanan, dalam bukunya yang berjudul Pelayanan yang Kreatif, dia mengajak kita untuk mewaspadai bahaya yang timbul ketika kita melayani. Yang pertama dikatakan oleh Nouwen, yaitu pelayanan yang hanya memperhatikan kebutuhan perut sendiri. Artinya pelayanan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lalu yang kedua, pelayanan untuk mencari popularitas, yaitu melayani tetapi supaya ngetop, jadi selebritis di dalam pelayanan. Nah, kalau orientasinya popularitas, pengen jadi matahari, maka sang pelayan sedang di dalam bahaya, yaitu bahaya kehilangan diri, lupa pada panggilan, pada visi dan misi. Apalagi ketika udah mulai melayani, ternyata banyak dikritik, banyak dikomen, banyak komplain. Tidak siap dia, karena matahari yang dia inginkan redup. Nah, ini bahaya popularitas. Kalau ingin jadi matahari, tidak usah jadi pelayan. Lalu yang ketiga, bahaya yang ketiga, pelayan hanya untuk mencari kekuasaan sendiri, memiliki hak dan wewenang serta fasilitas untuk mengatur dan menguasai. Sebaliknya, kuasa yang dimiliki adalah kuasa yang bersedia dipimpin oleh Tuhan, seperti dalam kisah Petrus, Yohanes, macam-macam. Jadi kuasa itu dibutuhkan, tetap karena kuasa itu bisa digunakan, tetapi juga bahayanya kalau disalah digunakan. Dia bisa menjadi berkat kalau berada di tangan yang tepat, tetapi menjadi kutuk kalau di tangan yang terkutuk, yaitu orang-orang yang jahat hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi di sini sang pemegang kekuasaan atau hak ketika kita melayani, kan itu hak
yang diberikan Tuhan pada kita itu ya, siapapun kita. Jadi kuasa memang dibutuhkan ya, dimanapun. Di rumah juga kita menjadi orang tua bagi anak, mungkin juga bagi istri, atau istri bagi suami dan juga anak-anak. Tetapi tidak boleh jadi tujuan, karena kuasa itu memang bermanfaat, tetapi tidak untuk semua hal. Oleh karena itu maka sikap yang perlu dikembangkan, kata Nowen, adalah mengasihi Yesus dan memandang anggota kelompok warga jemaat atau yang kita layani sebagai domba yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bersedia menjadi gembala untuk berjalan dan hidup bersama dengan orang-orang lainnya. Kita mungkin majelis dengan para jemaat, pendeta dengan majelis dan juga jemaat, kita bapak dengan anak-anak dan seterusnya. Kemudian mau diperintah dan dipimpin oleh Yesus sendiri. Nah saudara-saudara, kalau kita semacam itu, maka panggilan Tuhan dan perlengkapan yang datang dari Tuhan itu akan meneguhkan kita, menjadi kekuatan di dalam pelayanan kita. Jadi di dalam pelayanan maka ada perubahan peran yang harus kita mainkan. Yang pertama adalah orientasi kepentingan diri sendiri itu diubah menjadi gembala dalam tanda kutip bagi yang lain. Kalau dalam istilah pastoral itu ada pastor pastorum, sangkul sinangkul, gembala menggembalakan, saling menopang, mendukung satu sama lain. Yang kedua, dari orientasi mencari popularitas diubah menjadi pelayan bagi yang lain. Lalu yang ketiga, dari orientasi memimpin dan berkuasa diubah menjadi bersedia dipimpin oleh Tuhan dan juga bagi orang lain. Pada akhirnya yang terakhir adalah kita tahu bahwa pelayan yang baik adalah mereka yang melakukan pelayanan, melayani dengan sikap seorang pelayan. Sekaligus seorang pelayan adalah pemimpin yang memimpin dirinya sendiri, memimpin yang dipercayakan pada kita, dan bersedia dipimpin oleh Tuhan yang memanggil kita dan yang melengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk panggilan keselamatan-Mu dan juga untuk semua perlengkapan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah sepulang dari ibadah ini kami mulai siap untuk menerjemahkan panggilan Tuhan dan menggunakan seluruh alat perlengkapan yang Tuhan karuniakan kepada kami, baik waktu, kesempatan, jabatan, atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya itu mampu kami kembangkan sebaik-baiknya pengembangan dan mampu kami manfaatkan bagi sebesar-besarnya manfaat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah disampaikan untuk kita semua. Hendaklah kita memiliki kerinduan dan juga tanggung jawab di dalam kita melayani dimanapun kita boleh berada ataupun beraktivitas. Sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita terima, kita pujikan Tuhan kita katakan hidup ini adalah kesempatan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa sumber segala berkat, sumber pertolongan kami, pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa melayani dan mengasihi sama kami ya Bapa. Bapa, kini kami akan melantunkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, kiranya Kau berkati bangsa dan negara kami ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini. Kau berkati para pimpinan kami, para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah mereka bisa membawa bangsa dan negara kami ini ke arah kemajuan, ke arah kemakmuran, dan ke arah negara yang lebih adil oleh Bapa. Kami juga berdoa untuk Super Company Bapak, tempat di mana kami mendapatkan berkat dari-Mu. Tuhan, berkatilah Super Company ini.
Berkati segala persiapan untuk giling, tebang dan giling dan sulit tahun 2025 ini Tuhan. Berkatilah setiap tebu yang ditanam di area biarlah bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan gula yang baik. Demikian juga untuk peralatan yang kami gunakan baik di pabrik maupun di kebun. Tuhan berkati semua bisa beroperasi dan berjalan dengan baik. Demikian juga untuk kami para pekerja yang bekerja di sini, kami mau berkati agar kami bekerja dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab, terutama untuk kami yang percaya kepadamu sebagai umat-Mu yang bekerja di tempat ini. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu melalui pekerjaan kami di tempat kami bertugas masing-masing. Biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu melalui pekerjaan kami. Berkati juga para pembuat keputusan, beri mereka hikmat-Mu sehingga mereka menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa perusahaan ini kembali bangkit dari keterpurukannya yang lama. Bapak, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil melalui gereja, lembaga misi dan yayasan Kristen. Biarlah nama-Mu bisa terlihat melalui kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu dan yayasan Kristen melalui baik itu pendidikan maupun kesehatan. Biarlah semua itu bisa menjadi kegiatan nyata yang bisa terlihat oleh orang lain sebagai dilakukan oleh orang yang percaya kepada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesatuan jemaat, kesatuan hati para majelis di POM GPM dan program-program layanan POM GPM. Tuhan, kiranya Kau berkati para majelis sehingga melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan, penuh sepenuh hati ya Bapak, dan bisa melayani POM GPM dengan baik. Demikian juga untuk jemaat POM GPM, kiranya Kau berkati, biarlah ada damai sejahtera dari setiap jemaat POM GPM dan ada kerinduan untuk saling melayani satu sama lainnya Bapak. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk. Tuhan, kiranya Kau yang memampukan panitia Paskah itu melaksanakan kegiatan untuk memperingati Paskah. Biarlah Roh-Mu yang memimpin. Cukupkanlah apa yang dibutuhkan dan beri kemampuan untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah kami dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak kami ini, anugerahilah mereka dengan kecerdasan dan ketekunan, kerendahan hati dan kejujuran. Biarlah mereka bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita dan jadikanlah mereka anak-anak yang bertanggung jawab, bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga imannya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan berkati segala usahanya, berikan pekerjaan dan pekerjaan yang terbaik untuk mereka yang mencari, dan usaha-usaha yang lain juga untuk mencari nafkah selain pekerjaan yang lain Pak. Kami juga berdoa agar mereka mendapat pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Engkau ya Bapak. Jangan biarkan mereka berpaling dari-Mu gara-gara pasangan hidup ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Ada Ibu Widiawati, Ibu Yuliana Sutien, Bapak Adi Munggulpeng. Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah pengobatan yang dilakukan, berkati setiap obat yang diminum, berkati para dokter dan perawat yang merawatnya. Tuhan, berikan ketabahan dan kesabaran untuk para saudara kami yang sedang sakit ini. Biarlah mereka tetap berharap dan tetap bersemangat untuk menjalani proses pengobatannya. Kiranya Kau mengulurkan tangan-Mu kepada mereka ya Bapak. Demikian juga untuk keluarga yang merawat saudara kami ini. Tuhan, beri kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuk merawat saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Ada Bapak dan Ibu Iswidodo, Ibu Wawang Juwangsi, anak Fabricia Rosali, Ibu Akbia, Ibu Kristin Sulaban, anak Alistia Kidiva dan Bapak Sucipto. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini yang sedang dalam proses
pemulihan, Tuhan berikan proses pemulihan yang lebih cepat dan lebih baik. Biarlah saudara kami ini bisa sembuh kembali dan berkegiatan kembali seperti semula ya Bapak. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk para orang tua kami Bapak yang baik yang ada di sana maupun di luar sana. Tuhan Engkau yang berkati dan memelihara mereka di usia tua mereka ini. Biarlah mereka bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, bisa menikmati berkat-Mu melalui kehidupan mereka sehari-hari. Kau yang jaga dan pelihara orang tua kami ini Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ini ya Bapak. Kiranya Kau mendengarkan doa kami. Kami akan tutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya kami akan bacakan sebagai nats firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Sambil kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan, kita pujikan Tuhan kita dari pelengkap hidup jemaat 265, bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan
Ya, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan kami, sumber berkat, sumber berkat. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa atas berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak terhingga. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi dupa mengharap di hadapan-Mu, dan juga Tuhan pakai sebagai pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus di POGPN ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah rahmat dan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi di kemudian hari ya Bapa. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah hikmah dan kebijaksanaan daripada Tuhan boleh memimpin para hamba Tuhan yang boleh mengelola persembahan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah menjadi ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Baik, kita tiba di penghujung ibadah saat ini, dan kita tutup dengan pujian Hidup Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Ayat yang kedua nanti kami undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita pulang merespon anugerah keselamatan dari Allah
dengan membawa berkat Tuhan untuk kita bagikan bagi dunia ini, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya. Amin.